Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal minyak goreng ya. Jadi ya mungkin banyak orang yang nganggap kalau minyak goreng itu bisa jadi pengganti oli mesin. Tapi yo kenapa kok orang jadi membabi buta? Dicoba bener-bener apa adanya minyak goreng utuhan gitu loh. Karena ya sudah banyak juga bukti bahwa oli yang hanya bahan dasar oli saja itu kurang layak untuk dijadikan oli mesin. Bukan nggak bisa ya, tapi kurang layak. Penulis ngomong kurang layak dan bukan buruk, karena yo masalahnya oli yang isinya tanpa apa-apa, cuma bahan dasar oli tok, bisa mengalahkan oli dealer. Jadi mungkin orang ya banyak juga yang berpendapat bahwa oli dealer itu merupakan oli terbaik. Sedikit orang tahu bahwa oli dealer itu bukan buatannya merek masing-masing. Jadi oli AHM itu bukan buatan AHM. Oli Yamaha itu bukan buatan Yamaha. Oli Suzuki bukan buatan Suzuki. Yang buat siapa? Bisa dilihat di kemasan masing-masing. Jadi ada kode-kodenya. Misal dari oli MPX dari AHM itu ada yang dibuat Shell, ada yang dibuat Repsol, ada yang dibuat Idemitsu, ada yang dibuat Federal gitu ya. Dari Yamaha juga macam-macam, ada Nippon Oil, ada Shell, ada apa mana ya, pernah juga Varia Tradingco kan. Oli Suzuki ada yang buatan Pertamina, ada yang buatan Idemitsu. Nah jadi pabriknya lain-lain ya, bukan dari pemegang mereknya. Nah ini artinya apa? Yang menentukan kualitas itu bukan dari pabrik kendaraannya, tapi ya dari pabrik olinya. Ya memang mungkin ada requirement dari pabrikan otomotifnya, pabrikan kendaraannya, oh harus standar ini, oh harus ini gitu ya. Kalau sekarang sih ya tinggal tempel ya, gak perlu aneh-aneh. Karena yo lembaga internasional yang sertifikasi oli itu jarang dipakai orang. Sertifikasi yang ada adalah sertifikasi nasional SNI. Dan yang diuji SNI itu ya kalau apa-apa nih dibanding yang dengan uji API ya. Tapi lepas dari itu semua, ada kan ya oli-oli palsu. Nah uniknya oli-oli palsu ini banyak yang ngomong lebih baik dari bawaan walau tanpa aditif macam-macam. Cuma tetap dibanding dengan oli yang oke, yang berkualitas ya kalah, terutama dari masa pakai. Jadi oli palsu yang isinya base oil saja itu lebih baik daripada oli dealer, tapi kalah baik dari oli yang genah. Nah, kita harus melihat minyak goreng itu seperti itu. Pasti ada kelemahan dari kalau olinya menggunakan minyak goreng, pasti ya, karena ada yang nggak lengkap. Walau ya memang kalau dibanding dengan oli dealer, ya oli dealer itu seringnya oli yang nggak baik. Jadi walau oli dealernya buatan Shell, buatan Castrol, buatan Repsol, Idemitsu, Nippon Oil, itu jelek biasanya.
apalagi kemudian kekentalannya ya 10W30. 10W30 itu wes ya kayaknya sama minyak goreng nggak jauh beda. Jadi ketika ada orang yang pakai minyak goreng merasa lebih sip daripada oli mesin, ya masalahnya oli mesin yang dimaksud adalah oli dealer. Oli dealer kualitasnya amit-amit. Nah, minyak goreng itu ya begitu itu. Jadi yang namanya oli bekas saja, yang base oil tanpa aditif, itu sampai disebut oli yang nggak layak pakai oleh para pakar dan lain-lain, karena memang nggak ada aditif ya. Katanya aditif yang penting itu adalah aditif apa jenenge, deterjen, pembersih, anti buih, anti aus dan macam-macam kalau kata pakar ya. Kalau menurut penulis, aditif yang paling penting kalau pakai campuran minyak goreng itu adalah aditif anti aus. Jadi ya memang ya pakai minyak goreng pun bisa halus, tapi akan jauh lebih halus lagi kalau ada aditif anti ausnya. Karena di minyak goreng itu nggak ada aditif yang bisa menahan beban yang ekstrim. Jadi kalau ditambahi, mantap. Misal kekentalannya sudah cocok dengan motornya, pakai minyak goreng nggak masalah. Dicampur dengan aditif yang pas akan ya hasilnya sangat positif. Nggak usah yang jauh-jauh lah ya. Pakai campur oli samping lah. Jangan bicara soal Lupro Max, soal WPP 2111, pemaneh nano energizer. Baiknya nggak usah pakai aditif-aditif seperti itu, karena menurut penulis sih useless ya aditif seperti itu. Nggak ada gunanya, manfaatnya kecil dibanding dengan harganya. Harganya terlalu tinggi untuk manfaatnya. Mending pakai oli samping. Harga 35.000 udah dapat 1 liter. 1 liter loh ya. Padahal makainya nggak usah banyak-banyak, cukup 5%. Jadi 35.000 bisa untuk 20 kali pakai. Ya itu kan hemat banget. Jadi ya lihat contoh-contoh itulah wis. Kalau memang oli palsu itu dia sebut nggak layak pakai karena nggak ada aditifnya, ya mestinya kalau pakai minyak goreng 100% ya harus pakai aditif juga. Yang secara pribadi penulis bakal pilih pakai oli samping Gasoli G1000 botol hitam atau Evalup 2T botol hijau. Wes itu ya pilihan penulis. Penulis sendiri nggak bisa ya pakai 100% minyak goreng, karena penulis yang nggak tahan. Karena kalau pakai 100% suara mesinnya risih di telinga ya untuk penulis. Suara kritikannya keras karena penulis pernah kalau nggak salah 50% enggak lah ngelidik gak karu-karuan karena suara yang terlalu encer. Ya mungkin karena karakter setelan valve-nya ya, setelan kerenggangan valve-nya yang rotok lodok, sehingga kalau olinya encer suara kritikannya banter. Karena penulis nggak tahan bunyinya, ya penulis nggak pakai. Saat pakai 50% minyak goreng sendiri, suara asak-asak itu sangat minim. Jadi kalau misal suaranya nggak kelitikan gitu, mungkin ya penulis bakal pakai 100%. Ya udahlah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.